Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Dapodik Official. Tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Di dalam tutorial kita hari ini admin akan memberikan bocoran terkait dengan SK pembagian tugas yang baik dan benar, sehingga nanti di saat pengajuan berkas itu bisa disetujui oleh admin SIM PKB. Memang terlepas dari permasalahan-permasalahan lain, misalnya kita ijazah yang tidak linear dengan bidang studi PPG, ataupun mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan ijazah. Ini merupakan permasalahan di luar daripada SK pembagian tugas ini. Di sini admin akan memberikan cara ataupun contoh di dalam membuat SK pembagian tugas, sehingga mudah-mudahan pihak SIM PKB bisa menyetujui pengajuan berkas kita. Di luar permasalahan yang lain seperti ketidaklinearan ijazah dan lain sebagainya. Mungkin rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, di setiap sekolah mungkin mempunyai berbagai macam format yang mungkin jauh lebih bagus atau lebih keren ya. Akan tetapi kita tidak membicarakan itu saat ini. Yang terpenting adalah terkait dengan PPG dalam jabatan 2022 ini, yang banyak terjadi permasalahan-permasalahan sehingga berkas yang diajukan ataupun yang dipindai dan diupload ke SIM PKB sering ditolak, sehingga kita melakukan perbaikan kembali. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya, contoh SK pembagian tugas yang mudah-mudahan diterima atau disetujui oleh tim admin SIM PKB. Kita langsung saja ke monitor, kita perhatikan. Di sini saya sudah siapkan contoh daripada SK pembagian tugas yang baik dan benar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak terjadi kesalahan, baik itu operator atau Bapak Ibu guru yang mungkin mengupload SK pembagian tugas ini, sehingga muncul notif bahwasanya SK pembagian tugas Anda salah ataupun ditolak, seperti itu. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah contoh. Yang pertama, di dalam membuat SK pembagian tugas ini, khususnya dalam pendaftaran PPG jabatan 2022 ini, yang harus wajib diketahui oleh Bapak Ibu guru, terutama para operator seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kita harus memisahkan SK pembagian tugas itu per semester. Jadi di dalam 1 tahun pelajaran itu, seperti yang kita ketahui, terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini kita pisahkan seperti di atas, seperti layar monitor bisa dilihat. Nah, di sini jelas ya, dan ini mungkin Bapak Ibu mempunyai format ini, terserah bagaimana bahasanya yang baik dan benar. Ya, yang pertama di sini kita buat tentunya nama sekolah kita di sini juga ya. Jadi ini merupakan kerangka daripada SK, itu terserah Bapak Ibu rekan-rekan bagaimana
bagus dan indahnya tulisannya ataupun kata-katanya. Ya, jadi di sini yang terpenting di kepala SK-nya itu kita harus memisah semester ganjil dan semester genap di dalam 1 tahun pelajaran. Nah, di sini jelas pembagian tugas pendidik dan pendidikan dalam proses belajar mengajar semester ganjil. Nah, di sini adalah merupakan perbedaannya. Jadi kita harus memisahkan pembagian tugas itu per semester ya. Nah, di sini semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 karena yang diminta di dalam penguploadan SIM PKP itu 2 tahun terakhir, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Sekarang kita mulai dulu dengan 2020-2021. Kita mulai dengan semester ganjil seperti ini, rekan-rekan. Ya, nampak terlihat jelas di monitor. Kemudian ini terserah ya Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu bagaimana bagusnya. Kemudian tanggal di bawahnya juga sesuaikan dengan tahun ajaran baru ya. Ya, biasanya kita dibagikan oleh dinas pendidikan di daerah masing-masing, kalender dan akademik, jadi kita bisa mencocokkan tanggalnya tersebut. Ya, kemudian kita perkirakan tahun ajaran baru 2020 itu jatuh pada tanggal 13 Juli 2020 ya. Kemudian di sini kita bubuhi tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel basah. Kemudian setelah ini membuat SK semester ganjil, kemudian kita jangan lupa langkah berikutnya membuat lampiran ya. Lampiran ini berisikan jadwal jam mengajarnya per kelas ya. Dan di sini juga saya sudah siapkan. Jadi setelah yang pertama, setelah kita buat SK semester ganjil tahun 2020-2021, kemudian diikuti dengan lampiran alokasi ya, alokasi ataupun lampiran yang berisikan jumlah jam daripada guru-guru yang bersangkutan. Nah, di sini terlihat di monitor, kita perhatikan ini format saya ya, format saya. Jadi mungkin Bapak Ibu mempunyai format yang lain atau yang lebih bagus atau ini, silakan saja. Yang penting intinya kawan-kawan semuanya adalah dipisah ya, per semester dipisah. Di sini kita buat lampiran seperti biasa. Di sini kita cocokkan dengan yang tadi, yang SK yang pertama tadi, yang untuk semester ganjil 2020-2021 ya. Jadi sini kita cocokkan bahasanya, kita kasih nama semester ganjil PP 2020. Oke, kemudian nomor suratnya juga ya. Nomor suratnya kita cocokkan dengan surat SK ini ya. Ini kita cocokkan, kita copy juga bisa untuk dimasukkan juga ke dalam lampiran jadwal ataupun jam mengajar guru. Begitu juga dengan tanggalnya juga kita copy paste. Kita copy, kita cocokkan dengan SK ataupun kepala ataupun kata pengantar daripada SK kita. Oke, nah seperti itu. Kemudian tanggal ya, tanggal ini juga kita copy ya, kita copy kemudian kita pindahkan ke bawah yang nantinya juga akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga dibubuhi stempel basah. Oke, seperti ini ya. Ini 13 Juli, di sini juga 13 Juli. Dan ini seperti ini kira-kira ya, ini juga dibubuhi tanda tangan dan kemudian stempel basah. Kemudian nanti ini di print ya, setelah di print nanti boleh ditandai atau dibuat warna dengan stabilo atau langsung di sini ditandai ya, dibuat tanda juga nggak apa-apa ya, misalnya seperti Heriadi ya, jadi kita tandai jadi kuning juga boleh ya sampai ke sini ya, itu terserah ya. Terserah bagaimana teknisnya ya. Jadi oke, ini sudah selesai untuk semester ganjil
tahun 2020-2021. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke semester genap tahun 2020-2021 ya. Di sini saya contohkan. Oh ya, tadi lupa saya ingatkan, ini di print ya, di print dan juga dibuat ke kepala surat sekolah masing-masing ya. Sebelum di print itu dibuat kop suratnya ya. Jadi sudah hasil cetaknya itu atau hasil printnya itu sudah menggunakan kop surat sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua juga seperti itu, teman-teman. Di sini juga kita masuk ke semester genap ya. Semester genap masih di tahun pelajaran yang sama, tahun 2020-2021 ya. Di sini kita buat seperti tadi, nama sekolah juga sudah ikuti. Nah, kemudian tanggalnya ya, tanggal semester genap ya, yaitu tanggal semester genap itu seperti yang kita ketahui dimulai dari bulan Januari ya, Januari 2021 ya. Jadi jangan keliru. Di sini tadi bulan Juli ya, bulan Juli 2020. Kemudian semester genapnya jatuh di bulan Januari 2021. Itu biasanya hari minggu pertama ya, Jadi saya buat di sini sesuai dengan kalender pendidikan, jatuh pada hari tanggal 4 Januari 2021. Nah, setelah ini baru kita kembali ke sini, kita tampilannya, kemudian kita tinggal ganti ini, tinggal ganti semesternya dari ganjil menjadi genap. Oke, nah kemudian nomor suratnya sesuaikan dengan ini ya, dengan semester genap tahun 2021. Oke, ini kebetulan kodenya sudah sama, tinggal mengganti tahun. Kemudian di tanggalnya juga kita samakan 4 Januari ya, kita samakan, jadi sini kita ganti dengan 4 Januari. Oke. Nah, di sini juga kita copy kembali, kita pastikan ke bawah ya, untuk ditandatangani oleh pimpinan ataupun kepala sekolah, dan juga nanti akan dibubuhi stempel basah. Oke, nah ini sudah selesai untuk 1 tahun pelajaran. 1 tahun pelajaran sudah selesai. Sudah dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Oke, next berikutnya kita masuk ke tahun ajaran yang terbaru, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Kita seperti yang di atas, jalan yang di atas ataupun tata cara di atas, kita mulai dari semester ganjil ya. Kita mulai dari semester ganjil seperti ini, ganjil kita buat. Tapi di tahun 2021-2022, oke. Kemudian di sini juga kita cocokkan tahunnya, yang pastinya tahun 2021. Di sini juga kita buatkan nama sekolah seperti biasa, dan kita masukkan tanggal ajaran baru ya, itu sekitar 12 Juli 2021. Kemudian juga ditandatangani kepala sekolah dan juga dibubuhi stempel basah. Kemudian setelah ini kita masuk kembali ke lampiran ya. Di sini tinggal kita ganti menjadi ganjil ya, dengan tahun ajaran yang terbaru yaitu 2021-2022. Kemudian ini juga diganti sesuaikan SK ya, nomornya ya, tahun 2021. Oke. Kemudian tanggalnya diganti ya, tanggal kita cocokkan juga seperti biasa kalender akademik, yaitu tahun 2021 itu ajaran barunya bertepatan di tanggal 12 Juli 2021. Jadi kita ganti. Oke, kemudian ini kita copy, kemudian kita pastikan ke bawah. Nah, juga nantinya akan ditangani oleh pimpinan kepala sekolah dan juga dibubuhi stempel basah. Oke, selesai ya untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Kemudian kita masuk ke semester genap. Semester genap di tahun ajaran yang sama, yaitu tahun ajaran 2021-2022 ya. Kemudian kita seperti biasa kita masukkan tanggalnya itu seperti biasa, itu jatuh pada bulan Januari minggu pertama. Itu menurut kalender akademik jatuh pada tanggal 3 Januari 2022.
2022. Nah, sini harus hati ya. Jadi tanggal Januari sudah masuk dia di tahun 2022. Oke, kemudian kembali juga kita gantikan ke lampiran, kemudian kita ganti genap ya. Kemudian kita ntar ini diganti dengan tahun 2022 ya. Nah, sesuaikan dengan SK semester genap tahun 2022. Kemudian tanggalnya kita ganti, tanggal jatuh tanggal 3 Januari 2022 ya. Kemudian di sini kita kopikan juga, kemudian kita pastekan ke bawah yang nantinya juga ditandatangani oleh pimpinan kepala sekolah dan juga di cap stempel basah. Nah, setelah ini tugas kita sudah selesai, tinggal kita cetak atau kita print, nanti akan ditangani kepala sekolah. Dan setelah ditandatangani kepala sekolah, semua berkas ini kita gabung menjadi satu dalam bentuk PDF ya. Jadi Bapak Ibu, setelah ini cetak ya, kemudian kita scan ya, kita pindai melalui mesin scan ya. Jadi tidak dibenarkan melalui HP karena mungkin nanti dari segi kualitas kerjanya itu tidak memadai. Jadi disarankan Bapak Ibu rekan-rekan melakukan pindai melalui mesin scan ya. Biasanya ada di printer tertentu itu ada ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Saya kasih contoh di sini, saya sudah buatkan hasil scan daripada pembagian tugas ya. Jadi di sini harus berurut ya, teman-teman, harus berurut dari tahun ajaran 2020-2021, mulai dari semester ganjil genap, kemudian masuk ke tahun ajaran berikutnya 2021-2022 ganjil genap. Seperti itu ya. Nah, di sini kira-kira penampakannya seperti ini, rekan-rekan, penampakannya seperti ini. Jadi lebih kurang 8 lembar ya untuk satu orang guru itu, berkasnya yang di-scan itu kira-kira 8 lembar ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini harus sudah dalam posisi kop surat ya, juga di dalam sudah stempel basah. Kemudian yang kedua kita lampiran jadwal mengajarnya ya. Jadi setelah SK kemudian lampiran jam mengajar ya, seperti itu. Nah, sini terlihat, bisa dilihat di monitor, ya teman-teman. Nah, sini oke. Nah, di sini lihat yang pertama itu tahun SK tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Kemudian di bawahnya diiringi dengan lampiran ya. Di sini saya buat seperti yang tadi. Di sini sudah nampak terlihat. Oke, kemudian di sini juga jelas ya. Kemudian berikutnya masuk ke SK pembagian tugas semester genap di tahun ajaran yang sama, yaitu 2020-2021 ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya diikuti dengan lampiran jadwal mengajar ya, masih di tahun ajaran yang sama. Tapi di sini yang berbeda hanya tanggal penerbitan SK, yaitu tanggal 4 Januari 2021 ya, sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian yang berikut kita masuk ke SK yang berikutnya, yaitu ajaran baru 2021-2022. Dimulai dari semester ganjil seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian diiringi dengan lampiran seperti ini ya. Setelah distempel basah, harus asli ya. Jadi kalau sudah asli tidak perlu dileges lagi. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke SK terakhir, yaitu SK semester genap di tahun ajaran 2021-2022 ya. Kemudian diiringi dengan lampiran seperti itu ya. Ini bisa saya
perkecil. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kira-kira urutannya seperti ini. Nah, ini SK-nya, lampiran, SK, lampiran, SK, lampiran, begitu seterusnya ya. Diurut dari mulai semester dan dipisah, yang dipisah ya. Di sini yang terpenting adalah SK-nya harus dipisah per semester 1 tahun pelajaran ya. Jadi kalau digabung itu pasti akan ditolak oleh tim SINPKB ya. Nah, jadi setelah ini kita scan, kita upload kepada website yang ada di SINPKB ya. Ini merupakan solusi jitu ya. Jadi 95% itu berhasil diterima, khusus terkait kasus pembuatan SK pembagian tugas ya. Jadi terlepas dari kesalahan-kesalahan lain, barangkali seperti ketidakliniran ijazah dengan bidang studi yang dientrikan atau bagaimana ya, itu hal yang baru ataupun sudah kasus yang baru. Nanti ada di video saya sebelumnya sudah saya buat ya, bagaimana cara mengupload ataupun menyocokkan, menyesuaikan bidang studi yang ada di ijazah kita dengan bidang studi yang ada di PPG, sehingga nanti bisa sinkron ya, bisa cocok dan bisa diterima. Oke, mungkin itu saja ya kawan-kawan semua, teman-teman. Ini adalah rahasia ya, pembuatan tata cara pembuatan roster pembagian tugas, jam SK pembagian tugas tepatnya. Formatnya seperti apa? Nah, inilah sudah saya uraikan. Jadi kesimpulannya buat kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, SK pembagian tugas itu diminta 2 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021 dan 2021-2022. Jadi setiap tahun ajaran itu terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini harus kita pisah ya. Pembagian tugasnya harus dipisah per semester setiap tahun pelajaran. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya, silahkan coba dan saya jamin itu bisa diterima, khususnya masalah SK pembagian tugas. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, mohonlah kiranya untuk subscribe, like, and share demi kemajuan channel kita ini, sehingga admin tetap bersemangat di dalam membuat video-video terbaru yang nantinya berguna bagi kita semuanya. Itu saja, kurang lebih kami mohon maaf bila ada kata-kata ataupun keterangan ataupun penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Kami mohon maaf karena kami juga dalam proses belajar ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.